Aqimis salata li dzikri. Kalau aqim itu artinya mendirikan. Tidak ada dalam Al-Quran if'alis salata li dzikri, kerjakanlah salat untuk mengingatku, tidak ada. Yang ada adalah dirikan salat. Apa maknanya? Salat bukan hanya sekedar dilaksanakan setelah itu selesai, bukan. Tapi salat yang dikehendaki oleh Allah adalah dari jiwa sampai raga sepenuhnya benar-benar sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya dia mengikuti sifat ihsan yang telah ditunjukkan oleh Allah lewat lisan baginda Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu bagaimana engkau dalam mendirikan salat itu lahirmu, batinmu benar-benar merasa seakan-akan engkau dapat memandang Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Jika kita tidak mampu di dalam makom yang pertama ini, maka salatlah dengan sifat ihsan yang kedua. Fa in lam takun tarah, jika engkau di dalam salatmu, di dalam ibadahmu, di dalam puasamu, di dalam bacaan Qur'anmu, zikirmu, segala aktivitasmu yang kau anggap ibadah itu tidak mampu menghadirkan Allah lewat panca indramu, maka Nabi katakan ibadahlah seakan-akan engkau sedang diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah benar rukuknya, sujudnya, ketika zahirnya yang tampak itu sudah benar, maka benahi lagi jiwa. Selama ini kan zahirnya saja kita sholat, jiwa kita tidak sholat, hati kita tidak sholat. Maka Imam Ghazali katakan, sungguh yang paling berat untuk aku kendalikan di dalam hidup itu bukan apa-apa, kata Imam Ghazali, melainkan hatiku sendiri yang aku kendalikan ini. Syekh Al-Alim Al-Allamah Mutawali Sya'rani, beliau pernah ketika pulang mengisi seminar di suatu universitas terkenal, sepulangnya dari sana di perjalanan tertoleh dari dalam kendaraannya ada sebuah jamban, ada toilet. Maka buru-buru dia menghentikan kendaraannya dengan memohon kepada supirnya, hentikan aku di sini, hentikan aku di sini, sambil menangis beliau. Dihentikannya, dipepetkan ke dekat toilet. Kalau tidak tahu toilet itu WC. Ketika sudah dekat dengan toilet itu, apa yang dia kerjakan? Segera mungkin dia mencuci toilet itu sebersih-bersihnya dengan tangannya sendiri, dia gosok. Heran supirnya, ada apa dengan guru besar ini? Sambil menangis dia menggosoknya, dibersihkan semua. Ketika selesai, dalam keadaan terisak-isak ia menangis masuk ke dalam kendaraan, ke dalam mobilnya. Supirnya bertanya, ya Syekh, ada apa yang terjadi sebenarnya? Maka dia katakan, sungguh aku tidak mampu mengalahkan hatiku. Ketika aku tadi berada di seminar, aku telah dipuji oleh orang-orang yang ada di seminar. Mereka aplaus, tanda mereka memujiku bahwa aku adalah orang hebat. Dan sempat terdetik ada di dalam hatiku, sedikit ada di dalam hatiku, bahwa aku katakan aku memang bisa.
Aku memang alim, dengan itu aku menyesal, aku telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia berupaya untuk menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan cara mencuci toilet itu sendiri. Jadi mengendalikan hati ini luar biasa, susahnya luar biasa. Ada dulu seorang ulama besar, waliullah, Abu Sa'id Fadlullah Abul Khair, biasa digelar dengan Abu Sa'id atau Abul Khair. Beliau terlahir dan tinggal di daerah Maihana. Maihana ini hampir saya sampai ke tempat itu, yaitu di daerah Khurasan. Jadi Romo Yai waktu ketemu di sana, beliau minta kepada saya pribadi setelah saya temui di dalam kamar almarhum Al-Maflah Mbah Yai Mukhlisun. Beliau katakan dengan saya, Din, nek iso sampean tekan Khurasan. Kalau bisa kamu itu nanti kurutnya sampai ke Khurasan. Dan saya berusaha apa yang didaukan oleh guru kami itu untuk sampai ke tempat itu. Tapi karena ketika itu terjadi perang pinggiran India Pakistan, itu daerah sana, maka semua jemaah dilarang untuk masuk ke kota itu. Di mana Khurasan? Khurasan itu adalah di pinggiran negara Iran. Nah, beliau tinggal di sana. Siapa beliau? Abu Sa'id Fadlullah Abul Khair. Beliau inilah ulama yang punya umur 1000 bulan. Bukan 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan maksudnya 83 tahun 4 bulan. Sama dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini ulama yang nama Abu Sa'id ini dari kecil memang seluruh ulama memprediksikan dia jadi waliullah. Karena dari kecil senang sekali kalau zikir dengan Allah. Biasanya itu tak keluar dari kamarnya itu 7 jam hanya zikir aja. Bahkan pernah 7 tahun tuh nggak keluar-keluar, hilang di kamarnya itu karena asbab zikir tadi itu. Dan bukan cuma zikir, beliau ini ibadahnya luar biasa, sholatnya yang namanya Abul Khair. Beliau ini pernah melaksanakan setiap harinya sholat 400 rakaat dengan cara hanya berdiri di atas ujung jarinya. Ajingki kata orang, apa bejingki? Apa itu? Di atas ujung jarinya saja, jari kakinya berdiri begini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya nyicing. Ketika orang menanyakan kepada beliau, Syekh, mengapa anda salatnya seperti itu? Beliau katakan Rasulullah pernah melaksanakannya. Kapan Rasulullah melaksanakan salat seperti itu? Sepulang daripada perang Uhud, ketika kaki beliau cedera, maka beliau tidak dapat meluruskan kakinya karena luka, maka Rasulullah menempelkan kedua ujung jari kakinya dan berdiri untuk sholat. Karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, maka telah sholat dengan cara itu 400 rakaat setiap hari. Siapa beliau? Abu Sa'id Fadlullah Abul Khair. Banyak syair-syairnya dan saya banyak hafal syair beliau ini, jujur sedang. Saya senang kalau dengan tokoh-tokoh sufi itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kesohornya beliau di daerah sana Khurasan, maka ada ulama muda ingin berguru dengan beliau. Sementara si Syekh ini tinggalnya di padang pasir, rumahnya kecil. Dia hidup di sana menyendiri. Si ulama muda ini telah bertanya ke sana kemari untuk menemukan alamatnya. Pada akhirnya sampailah ke gubuk beliau. Apa yang terjadi ketika sampai ke depan gubuknya? Maka didengarkannya bahwa di dalam ada suara mengaji. Ini seperti mengajari, ini seperti ngaji sendiri. Intinya di dalam gubuk itu ada suara suratul Fatihah.
Dan bacaan yang didengar oleh pemuda si ulama ini enggak fasih seperti bacaan-bacaan kita. Abu Sa'id Abul Khair ini, ya mungkin karena ketuaannya beliau, bacaannya tidak lantas. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama seperti itu. Maka heran si ulama muda ini, katanya orang alim, katanya wali, kok bacaan Fatihahnya kok kayak gitu. Lah, tidak jadilah saya berguru dengan dia, percuma saya. Jauh-jauh datang, mencarinya berapa hari, udah rumahnya mencil lagi sendirian, di padang pasir panas-panas, nyampe ke tempatnya, dikira alim beneran, bacaan Fatihahnya tidak fasih kayak gitu, siapa yang mau ngaji sama dia? Akhirnya mengurungkan niatnya dan pulang. Ketika melangkah pulang kakinya, apa yang terjadi hadirin? Maka singa telah menunggu 3 ekor di depannya. Kata singa, siap menerkam si pemuda ulama muda ini. Si ulama muda ini tak bisa kemana-mana, ke belakang pintu rumah si sufi, si wali. Maju ke kanan, ditunggu macan. Ke depan, ditunggu macan. Ke kiri, ditunggu macan. Semakin mendekat macan ini, dan si ulama muda ini semakin takut. Ya Allah, a'inuni. Kalau bahasa kita tuh, tolong amaku nen, tolong. Karena ada suara yang keras di luar. Akhirnya si syekh ini keluar. Apa kata Abu Sa'id? Masya Allah, rupanya ada tamu. Silahkan masuk. Syekh, saya coba lihat, saya ada harimau, ada macan di depan saya. Coba lihat tuh saya, macan saya. Mana? Itu Syekh. Dipegangnya sama Syekh itu, diputarnya telinganya si macan. Pulang, jangan ganggu dia. Itu tamu aku, kata dia. Heran pemuda ini, Allah, macan kata dia bisa tunduk sama orang ini. Padahal Fatihahnya tidak hebat-hebat amat. Kok macan tunduk? Bodoh jadinya macan itu. Gimana itu ceritanya? Saya boleh nanya enggak? Iya. Ya, sebenarnya saya sebelumnya minta maaf ya, saya ada salah saya sama saya. Enggak apa-apa, nah. Enggak apa-apa. Ada apa, nah? Kok bisa macan itu tunduk dengan engkau? Man khafallah akhafa minhu kullu syai' wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Siapa orang yang hatinya penuh takut kepada Allah, maka segala ciptaan Allah buat takut kepadanya. Namun barang siapa yang hatinya tidak takut kepada Allah, maka Allah membuat dirinya takut kepada segala sesuatu. Jadi orang takut jin, setan lewat kuburan, itu karena tidak takut dengan Allah. Saya sebenarnya mau Pak Kiai tahajud itu, mau, cuman yang mau wuduk kepelantaran tuh Bapak Kiai. Ada genderuwo Pak Kiai, padahal tidak ada, tapi dibuat takut gitu loh. Karena apa? Hatinya dasarnya tidak takut dengan Allah. Jadi saya sebenarnya tidak takut kalau ke kuburan itu, tidak takut. Tapi kalau pohon yang besar itu saya takut. Iya, sama saja. Saya dengan pohon besar, kuburan, mau antu, jejelu, istilah saya tidak pernah takut Pak Kiai, tidak pernah takut. Tapi kalau ular, harimau, saya takut, sama saja. Katakan saya tidak pernah takut dengan apapun di dunia ini. Yang paling aku takutkan adalah Allah. Itulah tauhid yang benar. Imam Abu Sa'id Abul Khair katakan kepada pemuda ulama itu, hei anak muda, kamu tahu enggak, aku tinggal di sini 30 tahun lamanya,
lamanya menata hatiku, sibuk hari-hari menata hatiku, sampai tak sempat untuk melihat sesuatu, apalagi aib kejahatannya seseorang. Sementara engkau baru sampai ke depan rumahku, engkau sudah mencatat aib-aibnya orang. Jadi mengendalikan hati ini berat. Maka solat yang benar adalah solat yang kita dengan solat itu dapat mengendalikan solat kita. Di dalam solat senantiasa khusyuk, ingat Allah. Dari mulai takbiratul ihram pertama tunduk kepada Allah, biasakan nunduk, merasa dipandang oleh Allah dalam rukunya, dalam sujudnya, dalam doanya. Maka Pak, insya Allah nanti di luar sholat kita akan ikut-ikutan apa yang telah kita buat di dalam sholat. Hingga pada akhirnya dapatlah kita membawa sifat-sifat mulia yang ada di dalam sholat keluar sholat. Itulah baru sholat yang dimaksud oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi tudah syafa'atuhu likulli wa'in minal awwalin muqtarim ya Rabbi.